Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi adik-adik semua. Kembali ke tutorial desain grafis percetakan, yaitu menggunakan aplikasi CorelDRAW. Untuk kali ini, lanjutkan untuk bagian ketiga dari yang bagian sesi 2 ya. Kita membuat objek dan mewarnai sebuah objek. Untuk kali ini, saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat teks ya, membuat tulisan di CorelDRAW. Caranya sangat mudah ya. Langsung saja, caranya sangat mudah. Dari menu toolbox sebelah sini kita pilih teks ya, yang huruf simbolnya ini huruf A. Kita pilih A, ini kita klik. Maka otomatis kursor akan berubah ada huruf A. Ini artinya kursor ini kalau diklik seperti ini, diklik di area bebas, maka digunakan untuk mengetik. Nah, misalnya saya ngetik huruf kapital latihan. Saya pilih Pick Tool ya, agar untuk select. Terus kemudian kalau sudah terseleksi seperti ini, ya jangan lupa ya setelah melakukan mengetik, kalau sudah selesai jangan lupa diklik Pick Tool agar nanti tidak pada posisi ngetik terus ya. Nah ini ingat seperti pertemuan yang kedua tentang objek, ini bisa dibesar kecilkan ya, nggak perlu merubah angkanya ini ya, cukup bisa melalui node atau vertex di sebelah kanan ini ya, bisa otomatis nih digeser-geser ya biar besar atau kecil ya. Kalau sudah cukup lepas. Nah, ketika posisi ini terpilih, kita bisa merubah jenis fontnya. Ini fontnya Arial. Kita misalkan mau merubah latihan ini menjadi huruf apa ya di sini. Ini tergantung komputernya ya adik-adik semua. Jadi kalau di komputernya itu fontnya banyak, ya dia banyak sekali pilihannya. Kalau fontnya itu sedikit ya dia sedikit. Nah, ini karena di komputer yang saya gunakan ini banyak banget ya, banyak banget untuk jenis fontnya, sehingga pilihannya juga banyak. Nah, misalkan begini, ini nama fontnya di sini Cooper STD Black atau Cooper Standard Black dengan ukuran 68. Nah, jadi sangat mudah. Terus kemudian misalkan ini tulisan latihan ingin dimiringkan, ini di sebelah kiri ya italic. Nah, ini miring. Atau biar ada garis bawahnya begini, ada garis bawahnya. Ya, jadi kalau membuang diklik ulang. Terus kemudian kalau mau ngasih warna, ini kan warnanya hitam, latihan misalkan warnanya hitam. Adik-adik tinggal pilih aja ini diseleksi dulu, diklik, terus pilih saja warnanya. Nah, di sini warna merah, dia otomatis berubah warna merah. Nah, ini kalau kita menulis hanya untuk satu kata saja. Jadi caranya adalah mengeklik text tool ya atau F8, klik di sini. Nah, ini kalau diketik terus begini ini nggak ada habisnya sampai pol itu nggak ada habisnya. Jadi nggak ada batas ini sampai mana sebelah kanannya. Jadi ini kalau hanya ngeklik saja seperti itu tidak ada batas garisnya. Nah, untuk membuat batas garis kita bisa membuat misalkan kita akan ngetik hanya tidak melewati garis kertas ini. Caranya begini. Kita pilih teks. Nah, ini jangan diklik dulu ya, jangan diklik tapi kita membuat rancangan ya, rancangan kotaknya. Caranya gini. Klik, jangan dilepas, geser. Ini kan ada warna biru kotaknya, misalkan ini seukuran kertas. Segini, lepas. Nah, ini kalau muncul seperti ini, kita menulis apapun di dalamnya ya. Menulis apapun di dalamnya itu tidak akan melewati daripada bentuk kotaknya, dia akan di dalam kotak terus ya. Ini biasanya digunakan kalau untuk mendesain koran ya. Nah, adik-adik biasanya kalau di koran itu kan ada kolom-kolomnya. Jadi untuk membatasi agar teksnya itu tidak melebar kemana-mana, maka kita membuat batas disebut dengan text box ya, text box. Sehingga di ini kotak teks. Jadi cukup di tengah ya, di dalam dari kotak ini ya. Itu perbedaannya. Kalau seandainya cuman ngeklik saja nggak dibikin kotak ya ini seperti ini. Jadi tulisannya hanya seperti ini. Tapi kalau dibikin kotak ini disebut dengan text box, sehingga di dalam pembuatan teks di dalamnya menggunakan sistem paragraf ya. Paragraf ada nanti spasi, panjang spasi, lebar spasi, di situ bisa diatur seperti itu. Jadi ada dua teknik ya. Jadi cara menulis teks hanya teks satu kali saja atau teks dalam sebuah paragraf text box seperti ini. Oke, saya hapus ya, saya klik, saya hapus. Nah,
Nah, karena biasanya kalau di Corel itu banyak orang menggunakan teks ini untuk desain itu sebenarnya bukan pakai teks box seperti tadi, ya, umumnya pakai teks satu jalur seperti ini saja ya. Eh, Nah, terus misalkan kita ingin mengcopy teks ini akan kita copy menjadi dua bentuk teks ya. Latihan ini akan kita copy. Caranya sama ya, mau pakai edit, copy, paste sama atau dari sini copy ya, di copy terus paste. Atau pakai cara yang tercepat seperti sebelumnya yaitu dengan cara diklik kiri, geser, jangan dilepas dulu, terus kemudian klik kanan sekali, klik, nah lepas dua-duanya, maka dia akan tercopy seperti ini. Nah, terus kemudian copy lagi misalkan geser, klik, lepas. Ya. Jadi mengcopy cara tercepat adalah klik kiri, geser, klik kanan, lepas. Nah, kalau seperti ini kita bisa merubahnya ini. Misalkan kita akan merubah tulisan latihan yang warna biru akan kita rubah Corel Draw namanya. Nah, ini untuk merubah tulisan latihan cukup klik text box-nya lagi ya. Text tool-nya ya. Maaf. Text tool-nya. Jadi ini kita klik aja ini, klik. Nah, terus nanti klik aja di area latihan ini. Klik. Nah, misalnya di depan. Nah, kita klik delete. Saya ulangi, teks, kemudian klik. Ini kita bisa hapus, delete di keyboard, delete. Kita ganti. Nah, terus yang latihan warna biru, kita klik juga, kalinya kita klik. Nah, kita hapus. Nah, oke ya, jadi mudah sekali ya untuk membuat tag. Kita bisa geser-geser, ya ini digeser seperti ini, geser, terus kemudian Corel Draw kita rubah nih bentuknya, jenis fontnya kita pilih fontnya, misalkan ya, menggunakan font ini, terus kemudian ini kita rubah lagi bentuknya seperti ini ya, kita kecilkan. Ya, jadi sangat mudah sekali ya adik-adik sekalian untuk membuat teks ya, hanya cukup dari di sini ya, dari menu teks, kemudian diklik di area kosong, kita ketik. Jadi tinggal dirubah nanti mau diperbesar, diperkecil. Terus setiap tag ini juga memiliki properti ya, di sebelah kanan ini ada propertinya. Ya, ini di sebelah kanan ya. Jadi ketika kita menulis ini latihan ya, ini propertinya di sini objek properti A. Ini, nah, jadi seperti pertemuan yang sebelumnya, setiap objek itu pasti ada propertinya, termasuk membuat tag juga ada propertinya. Ini di objek properti A, ini berarti khusus untuk properti latihan. Ini nama karakternya ini Cooper Black, terus jenis font style-nya black. Terus warna uniform ya, uniform itu berarti warna fill-nya. Di sini merah. Ini kita bisa ganti juga nih. Merah misalkan mau diganti biru. Nah, dia berubah warna biru atau hijau seperti ini. Terus kemudian ini yang sebelah sini ya, yang bawah ini yang tulisannya none, ini teksnya pinggirnya itu nggak ada garisnya. Nah, agar misalkan kita mau menambahkan ada garis hitam, warnanya hitam atau warnanya apapun, jadi none ini kita ganti ya, kita pilih klik misalkan 3px kita pilih. Nah, dia teksnya ini jadi ada garis hitamnya. Atau warnanya garisnya jangan hitam, misalkan mau diganti merah bisa, di sini kita rubah saja warnanya. Misalkan di sini pilih merah. Nah, dia jadinya merah. Misalkan ini Corel Draw, kita pilih Corel Draw. Corel Draw ini misalkan mau kita kasih garis misalkan 5px, terus warnanya misalkan kita ganti ya, kita ganti seperti ini. Terus ini SMK bisa juga misalkan mau kita kasih garis 3px, terus warnanya kita ganti misalkan hijau. Hijau nggak kelihatan ya, biru misalnya. Nah, biru baru kelihatan. Jadi mudah sekali ya untuk merubah nih warna-warna teks seperti ini dikasih garis. Kalau garisnya mau dibuang, mudah, tinggal di sini px-nya ini kita ganti none ya, none. Ini misalkan dirubah none lagi, di sini pilih lagi, none lagi, dia hilang. Ya, mudah sekali ya untuk membuat
manipulasi tag. Terus kemudian selain itu, ini kan latihan. Ya, teksnya juga di sini, ini kita bisa memberikan pewarnaan yang lain. Ini untuk transparansi ya, kita nggak pakai transparan. Ini di uniform ya, uniform. Ini kita bisa milih kalau no fill, dia berarti nggak ada ya, nggak ada. Terus kalau uniform itu satu warna. Kalau fontaine, nah fontaine ini seperti tadi ya, kita bisa merubah jadi dua warna seperti ini. Jadi ketika kita milih fontaine seperti ini, maka dia terdiri dari dua gradasi. Ini gradasinya warna hijau dengan putih ya. Misalkan kita ganti nih warnanya, kita ganti misalkan jadi ini. Dia berubah seperti ini. Warnanya misalkan ini template yang sudah ada ini. Jadi berubah seperti ini warnanya. Nah, kalau kita mau merubah sendiri, nggak apa-apa di sini. Mau merubah sendiri nih bisa disetting ya. Bisa disetting warnanya. Ini kalau fountain ya. Terus kemudian to color pattern, misalkan pilih to color, berarti ada dua pattern nih seperti tadi. Nah, jadi teksnya malah nggak kelihatan ini kalau pakai pattern ya. Nah, jadinya begini. Kalau pakai vektor seperti tadi, jadi tulisannya ada patternnya seperti ini. Nah, modelnya berubah-ubah nih seperti ini. Terus kalau mau milih misalkan filenya bitmap pattern, kita pilih bitmap pattern. Ini gambarnya apa ini, daun ya. Gambarnya daun, ini bambu. Atau mau milih lagi di sini tekstur fill. Oh, tekstur fillnya seperti batu. Terus ini apa ini? Nah, ini warna hitam seperti ini. Nah, ini nggak tahu ini bentuknya apa. Ini tekstur, namanya tekstur fill. Oh, ini api, warnanya seperti ini. Misalkan ini SMK bisa kita ganti menjadi tekstur fill. Nah, tekstur fill kita ganti warnanya, misalkan. Oke. Ini efek-efek pewarnaan. Nah, oke, jadi mudah ya untuk merubah apa ya, warna dari tulisan itu bisa pakai satu warna atau bisa kombinasi atau bahkan bisa menggunakan pattern seperti ini. Nah, itu ya adik-adik semua. Jadi cara membuat teks sekaligus memberikan warna di dalamnya. Nah, terus berikutnya ya. Di pertemuan yang lalu kita sudah belajar, saya copy ya. Belajar bagaimana sebuah objek itu agar di setting ya, setting seperti ini nih kemarin ya, di pertemuan sebelumnya ya. Objek itu kalau di setting dia bisa berubah-ubah ya, bisa berubah dimanipulasi. Apakah tag juga bisa? Sama, tag juga bisa dimanipulasi menggunakan shape tool ya. Ini kalau belum dirubah ke kurva, maka shape tool ini begini. C-nya itu bisa dipotong-potong begini. Nah, jadi ketika shape ini diaktifkan, ini ada vertex nih ya, kecil-kecil. Nah, ini bisa dipindah-pindah. Teksnya itu mau dipindah-pindah kemanapun begini. Nah, ini biasanya untuk apa ya? Untuk nulis-nulis desain biar kelihatan keren gitu ya, menjadi background ya, seperti ini. Jadi ketika tulisan itu masih bentuk asli, kemudian di shape, maka dia bisa digeser-geser. Saya copy satu lagi ya, Corel Draw. Saya copy. Nah sekarang bagaimana merubah teks ini menjadi kurva. Ingat ya, jika suatu objek dirubah menjadi kurva, maka dia akan bebas diedit ya, mau dimanipulasi, dipanjangin, dilengkungin itu bisa. Jadi tag juga bisa. Caranya bagaimana? Caranya seperti langkah sebelumnya, yaitu merubah objek menjadi kurva. Caranya klik kanan, terus kemudian pilih Convert to Curves ya, atau Control key. Cuman di sini ketika sebuah tag ini sudah dirubah menjadi kurva, teksnya nggak bisa dirubah, ya. Jadi teks ini sudah menjadi vektor sehingga tidak lagi bisa dirubah jenisnya, tidak bisa dirubah apa ya, jenis font style-nya. Ini kan tadi font style-nya apa nih?
namanya bibas ya, namanya bibas. Ini udah nggak bisa dirubah lagi, udah mati gitu ya, udah mati, sehingga ini berubah menjadi vektor. Kalau sudah menjadi vektor kurva, maka dia ketika di shape begini, kita pilih shape, nah, maka dia bentuknya menjadi sangat banyak banget nih verteknya ya. Verteknya banyak. Misalkan gini, ini satu titik saya tarik begini. Saya tarik. Nah, dia jadinya C-nya lonjong begini. Misalkan saya tarik lagi yang ini merahnya. Misalkan ini saya tarik R-nya begini. Ya. Ya. Maka di sini teksnya akan jadi seperti ini ya. Garis-garis verteknya ini kalau kita tarik akan turun begini ya. Tuh, jadinya seperti ini jadinya. Ya, tuh. Jadi ini tadi ke copy ya. Nah, ini ya. Jadi sebuah tag itu bisa dirubah menjadi kurva sehingga kita bisa memanipulasi ya. Bentuk kurvanya bisa dimanipulasi seperti ini ya. Jadi kan biasanya teks-teks seperti ini digunakan dimanipulasi untuk membuat graffiti biasanya, untuk membuat graffiti biasanya dimanipulasi menjadi kurva seperti ini. Jadi asik ya, kita nanti bikin tag. Misalkan saya bikin contoh satu lagi misalkan. Misalkan saya menuliskan kata love misalkan. Ini saya hapus saja. Saya pilih love, terus kemudian ini saya ganti bentuk teksnya misalkan ya Bernard ya, namanya Bernard, jenis fontnya Bernard. Nah ini saya kasih warna misalkan biru tua ya, kasih namanya biru tua. Ini saya convert ke curves misalkan, saya convert ke curves. Nah ketika di set, nah ini menjadi banyak banget ujungnya seperti ini. Nah ini kita bisa merubah ya, bisa kita rubah-rubah verteknya. Ya. Misalkan gini, apabila kita ingin, kalau cuma satu begini, maka digeser hanya satu vertek ya, hanya satu verteksnya saja, atau satu node saja. Tapi kalau kita melakukan seleksi, misalkan begini seleksi, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, ini ada 6 vertek, sekaligus mau kita geser, caranya mudah kok. Ini seleksi kita buat kotak seleksi. Mulai dari sini, klik, kita buat kotak seleksi, lepas. Nah ini ketika digeser, maka dia geser semua tuh. Ketika dia digeser, geser semua seperti ini. Nah, jadi kalau diseleksi bagian tertentu, maka otomatis seperti ini. Oke ya. Jadi cara menggeser sekaligus banyak vertex itu caranya seleksi saja menggunakan shape, nanti digeser maka dia geser semua. Oke, sekarang saya membuat kreasi sendiri ya. Kita bukan kreasi sendiri seperti ini. Terus, apakah vertex bisa dihapus? Bisa. Ini vertexnya misalkan titik ini mau kita hapus, diklik, delete, klik, delete, klik, delete-nya di keyboard ya. Nah, pakai delete di keyboard seperti ini, delete, delete. Nah, jadinya gini, ini delete. Misalkan ini delete, ini delete. Ya. Keliru. Ini misalkan delete, terus ya, nah, misalnya ini delete, saya delete. Nah, jadinya seperti ini. Misalkan ini saya taruh di sini ujung, ya. Yang bawah ini kemudian saya tarik begini. Ya. Saya tarik seperti ini, seperti ini. Ya. Nah, jadinya seperti ini ya bentuknya. Ini jadi seperti ini. Jadi dengan merubah menjadi curves maka bentuk dari vertex itu bisa kita tarik kemana-mana. Itu enaknya ya. Enaknya kalau mau merubah tag biar menjadi lebih artistik sesuai mau kita gitu ya. Nah, misalkan ini bagian ini mau saya tarik ke sini. Misalkan ini saya delete, delete. Ini delete, ini delete.
Akan saya tarik sampai sini. Ya. Kita rubah bentuknya jadi ini, klik biar ujungnya bisa diputar-putar seperti ini. Nah, ini. Oke ya. Oke, kita lihat. Nah, hasilnya jadi seperti ini. Jadi agak sedikit lebih lebih artistik ya, bentuknya lebih artistik, sehingga tadi tulisan love yang standar kita rubah jadi kurvas, kemudian kita tarik garis-garisnya bisa dibuat seperti ini. Nah, adik-adik bisa menggunakan teks-teks yang lain ya untuk uji coba, di-convert ke kurvas, kemudian kita shaping, kita tarik-tarik garisnya untuk membuat ya imajinasi sesuai dengan imajinasi adik-adik ya. Adik-adik punya imajinasi, oh saya pengen bentuk teksnya seperti ini gitu. Itu sesuai dengan imajinasi adik-adik semua ya dalam pembuatan teks. Oke, adik-adik semua, itulah cara singkat ya. Cara singkat, cara mudah kita membuat sebuah teks di CorelDRAW yang bisa kita edit, kita rubah-rubah. Kesimpulannya ya, setiap kita membuat teks menggunakan tool text tool ya, atau tekan F8 di keyboard, kita mengetikkan sekali saja diklik di area, terus kemudian kita ngetik. Nah, dengan begitu kita bisa memilih ya bentuknya, teksnya mau bentuk jenis fontnya apa, terus kemudian dikasih warna apa, terus kemudian mau dikasih pattern juga bisa, mau dirubah-rubah ya, dipisah-pisah hurufnya, yaitu menggunakan tool namanya Shape Tool. Terus untuk agar teks ini bisa dirubah-rubah ujungnya, vertexnya bisa dilengkungkan, maka setiap teks itu harus dirubah menjadi kurva ya, dengan cara klik kanan, convert to curves. Setelah itu gunakan shape untuk membuat vertex-nya itu menjadi sesuai dengan keinginan kita atau sesuai dengan imajinasi adik-adik semua. Oke, kiranya hanya itu. Sebenarnya masih banyak ya untuk pembuatan teks, terutama di paragraf. Kita belum mempelajari paragraf, tapi ini baru mempelajari satu teknik merubah sebuah teks vektor ya menjadi kurva, sehingga kita bisa membuat desain yang artistik atau desain seni. Mungkin di pertemuan yang selanjutnya nanti kita bahas lebih jauh tentang teks. Kiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa menambah keterampilan adik-adik semua. Saya Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali adik-adik sekalian, terutama pada siswa-siswi SMK atau Madrasah Aliyah Khusus yang pada kali ini saya akan membuat sebuah tutorial pada materi pelajaran desain grafis percetakan, khususnya adalah di kompetensi multimedia ya, untuk kelas 11. Sub yang akan saya bahas di sini adalah tentang desain grafis dan nirmana. Inti proyeknya adalah contoh proyek adalah untuk pembuatan desain graffiti atau mural ya. Apa sih mural atau graffiti? Kalau graffiti itu sebenarnya mungkin adik-adik semua sering melihat gambar di tembok gitu ya. Ada tulisan-tulisan di tembok biasanya warna-warni, biasanya pakai pailok ya atau cat semprot itu. Terus intinya adalah gambar-gambar, tulisan-tulisan yang memberikan sebuah ekspresi ya, ekspresi seni, ekspresi sebuah pesan yang terkandung di dalam tulisan-tulisan itu. Nah, kalau graffiti itu bentuknya tulisan, sedangkan mural itu biasanya gabungan, bebas. Mural itu lebih bebas, bisa gambar pohon, manusia, hewan, atau simbol-simbol, terus kemudian ada hurufnya. Tapi kalau graffiti itu lebih menonjolkan kepada penggunaan tipografi atau teks. Nah, di sini saya akan memberikan sebuah tutorial pada adik-adik semua, bagaimana sih cara paling sederhana ya, alat termudah untuk membuat tipografi. Aplikasi yang kita gunakan di sini adalah CorelDRAW. Adik-adik bisa menggunakan CorelDRAW versi berapapun bisa. Ini untuk yang saya gunakan adalah CorelDRAW 2018 yang 64 bit. Jadi bisa menggunakan
CorelDRAW di versi bawahnya, mau dari versi X atau dari versi 7 ke atas juga tetap bisa, karena dalam pembuatan tipografi ini nanti banyak menggunakan tool-tool dasar ya, tool-tool yang sederhana. Oke, ketika sudah dibuka CorelDRAW-nya, buat sebuah dokumen baru, ya, new dokumen dengan ukuran bisa dipilih ya. Di sini saya menggunakan ukurannya lebarnya 200 cm, tingginya 100 cm atau 1 kali 2. Sedangkan resolusinya ini hanya 72 biar komputernya tidak terlalu berat dalam merendering, ya, rendering resolusi. Gunakan pixel paling rendah atau 72 pixel atau 72 dot per inch ya, atau dpi. Boleh adik-adik kalau misalkan komputernya terlalu lambat bisa ukurannya diperkecil, tidak apa-apa. Misalkan ukuran 20 cm kali 10 cm tidak apa-apa, tidak masalah. Terus dpi-nya di sini 72. Oke. Untuk tool-tool yang bisa digunakan, salah satu tool yang paling banyak nanti digunakan ini adalah ini ya, shape. Ya, bisa dari menu shape ya, diklik shape atau tekan F10 di keyboard, nanti menu shape-nya. Nah, ini nanti shape ini paling banyak akan kita pakai. Terus untuk beberapa filter atau efek ya, nanti ada beberapa efek yang bisa kita gunakan ya, seperti di sini nanti ada extrude, ada envelope dan lain-lain ya. Jadi efek yang digunakan juga tidak terlalu banyak. Terus pewarnaan, nanti ada pewarnaan. Jadi intinya adalah kita merubah shaping ya, dari teks akan kita shape, akan kita edit sedemikian rupa, terus kemudian kita beri sedikit efek 3 dimensi, terus kemudian pewarnaan, terus kemudian kita bisa memberi di bawah belakangnya adalah latar atau background dari tulisan kita. Nah, contoh di sini saya akan membuat sebuah teks graffiti dengan kata natural atau natural ya, natural. Untuk jenis tagnya, cari kita ya tag yang tebal ya, tagnya itu tag yang tebal, misalkan. Ini pertama saya bikin contoh N ya, untuk natural N. Nah ini kita cari huruf yang tebal ya, yang tebal biasanya Arial Black ya, Arial Black itu biasanya tulisannya tebal. Atau misalkan punya di komputer adik-adik ada teks yang lain, boleh ya, boleh silakan pakai teks apa saja, tidak masalah. Saya cari yang paling tebal biar nanti kelihatannya mudah diedit. Nah, misalkan ini saya menggunakan teks jenis chunk 5. Nah, cara membuatnya untuk tulisan natural, adik-adik bisa membuat langsung tulisan natural, misalkan langsung tulisan natural gini juga bisa. Tapi saran saya lebih baik bikin satu-satu ya, karena kita akan ngeditnya satu-satu. Nah, boleh dengan cara ini nanti diekstrak. Tapi saran saya, contoh di sini kita gunakan yang satu huruf saja. Nah, agar huruf N ini bisa kita edit sesuai dengan kehendak kita, caranya adalah karena ini masih bentuk vektor teks bitmap, kita rubah menjadi kurva. Ketika sudah menjadi kurva, ini nanti teks nggak bisa dirubah lagi. Misalkan N dihapus jadi O gitu, nggak bisa. Nah, caranya mudah sekali untuk merubah jadi kurva ya. Ini bisa diklik kanan, terus kemudian pilih Convert to Curves, atau bisa dari tombol keyboard CTRL dengan huruf Q ya. Bisa. Nah, ketika sudah berubah seperti ini, nah ini teks sudah tidak bisa dirubah lagi ya. Ini nggak bisa dirubah, nggak bisa diganti huruf. Tapi di sini uniknya adalah huruf ini kita bisa merubah vertex-nya. Apa sih vertex? Vertex itu adalah ini ya, ujung-ujung atau node ya, node ini sebuah kotak kecil, ini setiap ujung-ujung dari garis ini bisa ditarik-tarik sesuai kehendak kita. Jadi vertex-nya atau node-nya ini ketika ditempel kan ada tulisannya node ya, atau titik ya, garis titiknya. Nah, contoh ya, ini sudah di-convert ke curves. Nah, sekarang kita gunakan shape ya. Shape tool atau bisa tekan F10 di keyboard. Nah, shape. Nah, ketika vertex ini ditarik, maka dia tulisannya bisa seperti ini. Nah, jadi penggunaan vertex bisa diatur sedemikian rupa ya, menggunakan menu tool ini ya. Itu bisa dirubah-rubah seperti ini bentuknya. Nah, jadi dengan cara seperti ini
memudahkan kita ya, memudahkan kita untuk mengatur bentuknya. Oke, misalnya jadi tulisannya seperti ini ya. Kita rubah. Jadi untuk adik-adik boleh pakai mau ditarik seperti apa, enggak apa-apa. Namanya grafik itu bebas ya, modelnya bebas. Nah, setelah huruf N tambahkan lagi di sini huruf A ya. Jadi komplit ya, nanti bikinnya komplit. Biar teksnya sama, saya ganti model jenis hurufnya Chang5 juga. Misalkan kita copy ya satu-satu. Cara mengcopy itu bisa dengan Ctrl C terus kemudian Ctrl V. Nah, itu sama. Atau dengan cara diklik, di drag, digeser, terus kemudian klik kanan sekali, klik, baru lepas. Nah, ini cara tercepat untuk copy. Nah, kita rubah misalkan ini huruf T-nya. Sekarang adik-adik bisa mengedit satu-satu bentuk teksnya seperti kurang lebih seperti tadi ya. Untuk membedakan satu dengan yang lain bisa 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 juga dirubah saja warnanya ya. Klik di color palette sebelah kanan ya, teksnya misalkan seperti ini ya, untuk membedakan saja satu dengan yang lain. Jadi silakan dirubah, misalkan kita bikin seperti ini. Oke, kurang lebih seperti ini ya jadinya. Untuk adik-adik bisa membuat desainnya seperti apa, tarikan garisnya, lengkungannya itu bisa disesuaikan ya dengan imajinasi ya. Di sini gunakan imajinasi adik-adik ini, bagaimana cara membuatnya. Ya, jadi ini semua tergantung kepada bagaimana imajinasi kita ya. Imajinasi kita dalam membuat alur-alurnya seperti ini ya. Nah, untuk membuat lengkungan, jadi di antara dua titik ya, titik ini misalkan vertex ini dengan vertex ini, garis ini akan kita buat lengkungan, melengkung gitu. Jadi gampang caranya. Klik saja area di tengah di antara dua titik vertex. Klik seperti ini, jadi ada titik kecil. Kemudian kita pilih ya kurva yang untuk melengkung. Ini kita di bawahnya menu bitmap ya, diklik. Nah, dan nanti akan muncul sebuah garis bantu dalam bentuk panah. Nah, ini panahnya ini kalau diklik ya, diklik, nah kita geser begini, dia nanti ini juga digeser begini, nah, dia bisa melengkung seperti ini. Nah, ini bisa bisa untuk yang lainnya ya, untuk yang lainnya juga bisa begitu. Misalkan ini ya T-nya di tengah ini, T-nya di tengah, kita akan melengkungkan seperti ini. Nah, jadi kreasikan sesuai dengan imajinasi adik-adik semua. Nah, untuk menyusun huruf, misalkan huruf A ini mau agak sedikit di belakangnya huruf N ya, huruf A ini akan di belakangnya huruf N. Caranya ya, karena ini huruf N ada di belakangnya huruf A, sekarang mau dibalik, huruf A ada di belakang huruf N. Caranya adalah kita memindahkan, send to back namanya. Jadi huruf A ini kita pilih, kita seleksi, klik kanan, terus kemudian order, pilih to back page ya, pilih itu atau Ctrl N. Nah, gini, nah dia nanti akan ada di belakangnya. Terus begitu juga misalkan huruf punya atau huruf R mau ada di belakangnya. Ini sama juga misalkan to back. Nah, terus kemudian huruf A, huruf L,
Huruf L mau ditaruh di depan misalkan. Bisa order to front page. Nah, seperti ini. Nah, berikutnya adalah ini saya copy dulu untuk contohnya. Misalkan gini, kita huruf N ini akan kita rubah ya agar ada sedikit seperti 3 dimensi ya. Ada ini tampilannya masih flat 2 dimensi ya atau dwimatra, kita akan membuatnya menjadi trimatra atau dalam bahasa desainnya namanya 3D atau 3 dimensi. Caranya mudah. Ya, kita bisa dari menu di sini ya, menu tool di sini. Ini ada namanya extrude ya. Di sini ada namanya extrude atau bisa dari sini juga dari efek extrude. Sama juga ya, mau dari sini mana yang paling cepat lah ya, mana yang paling cepat. Ini bisa atau dari efek extrude bisa. Oke, kita pilih extrude. Nah, ketika dipilih extrude seperti ini, maka akan terjadi apa? Saya ulangi ya. Extrude. Kalau menggunakan ini ya, extrude tool. Nah, gini caranya. Kita ulangi ya, jangan menggunakan yang ini biar gampang. Kita pakai yang tulis ini saja, extrude. Kita pilih extrude. Nah, ketika begini, ini klik saja dari tengah ini klik, geser ke kanan. Nah, ke kanan atau ke bawah seperti ini. Lihat. Yap. Nah, di sini muncul sebenarnya sudah 3 dimensi ya, sudah tampilannya sudah 3 dimensi. Sekarang selanjutnya adalah aktifkan menu 3D extrude-nya ya, efek extrude. Nanti di sebelah kanan di sini akan muncul ya. Kalau dari efek extrude ini ya, nih perhatikan di sebelah kanan ini belum ada efek extrude. Nah, dia di sebelah kanan. Nah, di sini kita bisa merubah ya, bisa merubah warnanya. Misalkan dari ini kita pilih extrude color ya. Pilih extrude color, terus kemudian kita pilih solid ya, using solid seperti ini. Terus kita pilih misalkan warnanya merah misalkan. Ini misalkan apply. Nah, maka warna 3 dimensinya di sini berubah seperti ini. Ya, jadi kita ulangi lagi. Ya, ini banyak menunya. Terus ini model untuk kemiringannya. Atau kita akan merubah nih bentuk warnanya, akan kita rubah N-nya ya. Jadi di menu extrude pilih extrude color, edit ya, pilih edit. Di sini ada shade begini. Kalau milih shade ini berarti bisa untuk 2 warna ya. Bisa dua warna, misalkan dari merah. Nah, dari merah kita pilih merah, terus di sini menuju misalkan ke arah kuning tua ini. Nah, apply. Nah, dia tampilannya seperti ini. Jadi lebih futuristik seperti ini gambarnya ya. Nah, jadi selanjutnya adalah kita bisa menerapkan ke huruf-huruf yang lain ya, diterapkan ke huruf-huruf yang lain. Baik ya, adik-adik sekalian, kurang lebih seperti ini bentuknya. Ya, bentuknya seperti ini. Jadi membuat graffiti ini adalah tergantung dari imajinasinya adik-adik semua. Nah, bagaimana membuat agar tampil lebih artistik, agar tampil lebih tajam, lebih apa ya, ekstrim, itu semua adalah tergantung bagaimana adik-adik ini berimajinasi ya. Bagaimana adik-adik berimajinasi. Jadi gunakan imajinasi ya, mungkin bisa melihat dari contoh-contoh yang sudah ada ya, dari tembok, dari Anda mencari di Google ya, adik-adik cari di Google atau di situs-situs ya. Nah, ini kurang lebih seperti ini, hanya contoh yang penting
kuncinya adalah bagaimana adik-adik ini berimajinasi membuat sebuah desain. Nah, ini contoh mudahnya. Terus kemudian agar tidak tampak polos seperti ini, pewarnaannya bisa dirubah juga. Terus sini kemudian saya akan membuat sebuah tampilan background pakai brush ya. Ini bisa menggunakan di sini ya artistic media tool. Di sebelahnya di bawahnya shape atau ini ada sebuah tool namanya artistic media tool atau tekan tombol L di keyboard ya. Nah, ketika muncul ini, nah di bagian atas ini kita bisa milih jenisnya. Artistiknya itu apa? Misalkan artistik, terus kemudian di sini dipilih brush-nya atau brush stroke-nya. Jenisnya apa nih yang mau dipakai. Jadi ini banyak sekali ya macam-macam bentuk brush-nya. Misalkan saya pilih ini ya. Ini di sini saya pilih jenisnya adalah kuasnya ini brush-nya. Ini kan ada kuas, ada pilok, terus sprayer ya. Ini ada sprayer, terus kemudian ini ada kaligrafi, terus kemudian di sini ada expression. Expression itu menggunakan nanti ada kode-kode. Kita gunakan yang mudah dulu yaitu menggunakan brush. Terus kemudian modelnya di sini untuk stroke-nya, misalnya saya pilih tadi mana? Ini ya, saya pilih yang ini. Oke. Terus kemudian besarnya di sini adalah lebarnya stroke. Nah, di sini 6 cm. Ada bisa dibesar kecilkan ya. Nah, kalau sudah di-set, kita cukup begini saja. Klik bikin garis seperti ini. Nah, dia otomatis dia akan membentuk seperti ini. Nah, ini otomatis ya, otomatis akan terbentuk seperti ini modelnya. Misalkan mau diganti warna seperti ini atau warna-warna yang lain ya. Bisa. Misalkan begini, ini kita taruh di belakangnya ya, klik kanan, order to back page misalkan. Nah, ini bisa jadinya di belakang seperti ini. Nah, kalau kurang bagus berarti ya bisa dihapus, kita ganti lagi ke model yang lain ya. Misalnya di sini scroll, ya ada scroll. Kalau scroll ini membuatnya seperti apa ya, papan-papan gitu. Kalau artistik ini seperti kuas artistik namanya. Misalnya pakai ini. Misalnya saya bikin melingkar seperti ini. Nah, melingkar seperti ini, misalkan dikasih warna emas begini, ya, kita taruh di belakang, send to back. Ini, terus bikin lagi, artistik lagi, misalkan kita cari mana yang lebih tajam. Oh, ini ya, seperti apa ini bentuknya. Ya, kita perbesar kuasnya. Misalkan di sini kuasnya jadi 10 cm. Dan ini. Ya, adik bisa mencari mana ya yang menurut adik-adik ini bagus ya. Sekarang saya besarkan lagi. Ya, untuk memberi warna ini ya dari artistic media tool kita bisa menggunakan dari object properties ya. Ini object properties di sebelah kanan, terus pilih di menu fill ya. Di menu fill ini kita bisa memberikan warna atau satu warna atau warna kombinasi seperti ini. Ini contoh warna kombinasi 2 warna, bisa 3 warna, ini atau menggunakan pattern seperti ini pattern. Ya, kita bisa banyak menggunakan pattern seperti apa.
Pattern ini seperti apa ya, desain tembok ya, kayak kalau adik-adik di rumah ada wallpaper itu kan desain namanya pattern, atau bisa menggunakan pattern seperti inilah ini ya. Nah, kita pilih patternnya, ini bambu, ada batu. Ya, misalkan ini gambar pattern kawat ya. Kayak misalkan saya pilih yang ini deh. Biasanya umumnya dipakai untuk garis polisi begini. Nah, kalau warnanya kurang tajam ya, warnanya misalkan di sini kurang tajam, adik-adik bisa merubah ya, bisa merubah bentuk warnanya dari teksnya ya. Mungkin ini teksnya kurang kelihatan kalau begini kan. Nah, mungkin warnanya biar lebih mencolok karena latarnya warnanya kuning. Adik-adik bisa merubah ya tiap tampilan di sini ya, warnanya bisa dirubah-rubah sesuai dengan kehendak adik-adik. Jadi silakan gunakan ya artistik media ini untuk membuat ya desain-desain menurut adik-adik bagus apa gitu ya, bisa dibikin ya untuk adik-adik semua. Intinya adalah kesimpulannya ya, untuk membuat desain graffiti, yang paling inti yang bisa digunakan di sini adalah adik-adik bisa menggunakan tool ya, shape untuk menarik-narik setiap vertex atau garis, terus kemudian menggunakan menu efek extrude untuk pembuatan 3 dimensi, terus kemudian menggunakan media artistic tool ya untuk menambahkan bentuk-bentuk dari media art itu ada untuk menambahkan bentuk-bentuk objek yang memiliki nilai-nilai artistik ya, bisa dipilih mau modelnya seperti apa. Terus masalah pewarnaan ini juga mengikuti alur ya, bagaimana imajinasi adik-adik dalam membuat desain ya, seperti apa, itu ikuti aja kata hati. Menurut kita, oh pantasnya seperti ini. Karena seni itu tidak memiliki sebuah nilai pasti ya. Sebuah seni itu tidak memiliki nilai pasti. Seni itu adalah tergantung bagaimana orang itu menilainya ya. Jadi, hanya itu yang dapat saya sampaikan di tutorial ini. Semoga ada manfaatnya untuk adik-adik semua untuk bisa membuat sebuah desain yang lebih bagus lagi dalam mendesain sebuah graffiti. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.